ketinggalan. Oke, bismillah ya. Oke, coba Ustaz aktifkan Excel-nya. Oke, kalau misalnya nggak kelihatan, bilang Ustaz nggak kelihatan gitu ya. Ustaz share screen dulu Excel-nya. Oke, ini sudah diaktifkan sampai sini? Udah. Sudah, oke. Ustaz perbesar ya. Ustaz perbesar, segini cukup? Cukup ya? Cukup, oke. Kita langsung praktikum di halaman di nomor 1 tugas. Ada sebuah soal di situ ya tugasnya. Sebuah toko alat tulis ya. Mencatat transaksi penjualannya selama 1 minggu. Dalam program Excel berikut data transaksinya. Oke, perhatikan yang misalnya yang lagi tidak pegang buku atau misalnya lagi dalam perjalanan dan sebagainya, Ustadz record, insya Allah di-upload juga. Oke. Silakan antum ketikkan. Nah ini namanya cell pointer yang aktif. Perhatikan, nah kalau misalnya Ustadz taruh di sini, ini dibacanya sel keberapa? 5. Sel 5. C5. C5, betul. Sel C5. Kalau Ustaz taruh di sini, silakan baca. Sel F3. Sel F3. Sel F3. Berarti sudah paham semua ya? Tadi yang materi sudah sampaikan, oke. Kita lanjutkan langsung ke praktikum. Silakan antum ketikkan di sini, di sel A1, yaitu ketikan toko yang depan komputer, silakan diaktifkan. Lalu dipraktekkan. Toko Terang Jaya. Kemudian di enter. Ya. Sudah belum? Sudah, oke. Berikutnya di enter ya. Ketikkan nomor titik ke samping ya, pakai tanda panah ya. Diisikan datanya, ada nomor, nama sampai keuntungan ya. Nomor, nama, harga, silahkan ke samping. Ada jumlah barang terjual, enter. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum ke berikutnya? Di sini ada teksnya itu kelebaran di kolom D dan ikut ke kolom E. Caranya gimana? Ada yang bisa? Ada di merge center. Ada yang merge center, tetapi untuk sementara kita gunakan ini dulu, nak. Silakan antum double klik di sini, ya, antara kolom D dan E di sini. Silakan double klik. Ya, double klik ya. Seperti itu bisa. Ya, dicoba ya. Ini Ustaz record biar yang tadi biar ketinggalan nanti bisa review kembali materinya. Oke. Awalnya seperti ini ya. Tadi antum sudah ngetikkan ada toko ATK Terang Jaya. Kemudian double klik di sini, nak. Seperti itu bisa. Oke, Ustaz review lagi. Seperti ini awalnya ya. Antum double klik di sini, nak. Oke. Bisa, nak? Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Oke, berikutnya yaitu Ustaz, gini Ustaz. Gimana, nak? Iya, betul. Betul, nak, betul. Oke, good. Berikutnya yaitu jumlah penjualan. Sama saja diketikkan juga jumlah penjualan. Ya. Karena terakhir kemarin itu kelas 7D itu sudah selesai sampai ke perhitungan penjualan. Jumlah penjualan, enter ya. Sama seperti yang tadi, diklik dulu kursor sel pointernya di E baris kedua, E2 berarti sel E2, double klik yang ini. Nah, seperti itu. Ya, contohnya tadi seperti ini. Ya, double klik. Oke. Terakhir yaitu ada keuntungan. 15%. Ya. Kemudian di enter sama kayak tadi ya. Diklik juga seperti itu ya.
Kalau kalau ada kendala, maksudnya lagi praktikum kendala di rumah, nggak apa-apa sambil tanyakan, nggak apa-apa. Ini kan ini sebelum ini sambil direcord juga ya. Kemudian perhatikan di buku itu untuk kolom D ya jumlah barang terjual itu menjadi 2 baris. Perhatikan di sini. Antum silakan blok dulu dari kolom D ke kolom F. Perhatikan di sini di layar. Ya, kolom D ke kolom F. Kemudian silakan pilih wrap text. Sudah. Nah, antum geser dari satu kolom saja, misal dari jumlah barang, ya. Jumlah barang geser satu aja dari kolom D. Lihat di kolom D, Ustaz geser tuh sedikit. Kolom D, sudah. Setelah itu lepas. Nah, kalau misalnya Ustaz jumlah barang terjual kok terjualnya hilang gitu, nah, teksnya tenang saja. Nanti antum masuk ke baris kedua. Ini lihat, kursor Ustaz ada di baris kedua. Nih lihat. Sama kayak tadi, kalau tadi mah di kolom, ya. Sekarang di baris, ya, dikliknya di baris. Klik-klik. Nah, seperti itu. Bisa? Nah, kalau tadi di kolom, ya, sekarang di baris. Kalau misalnya sudah ketemu, ya, misalnya seperti ini, maksudnya sudah tampilannya seperti ini, silakan antum blok, ya, di blok dulu, pilih kita perapihan dulu. Di sini ada middle ligand, ya, posisinya di tengah-tengah, dan teksnya itu ada di tengah, berarti center. Ya, setelah itu silahkan antum geserkan perapian sedikit sesuai dengan buku paket. Di situ ada jumlah penjualan, digeserkan sedikit. Nah, oke. Begitu juga dengan di kolom F, yaitu keuntungan. Ya. Oke, Ustaz. Oke, seperti ini. Ya. Berikutnya yaitu di kolom nomor, berarti di kolom A2, sel A2 di sini. Ya. Di buku itu kolom nomor itu ukurannya atau lebarnya kecil di sini, sedangkan di layar ini terlalu besar. Pengaturannya gimana Ustaz? Nah, antum silakan kursornya atau pointer, sel pointernya klik di kolom A2, sel A2, diklik di sini. Antum masuk ke menu format, ada di atas, di sini nih, barisan ini ada. Ustaz arahkan nih mouse-nya. Format, sudah. Silakan antum klik auto fit column wide. Ya, klik sekali. Nah, seperti itu. Ya, Ustadz lanjutkan ya. Nanti antum bisa review kembali di channelnya Ustadz ya, nggak apa-apa. Ustadz sambil jalan ya, karena mengingat waktu juga ya. Berikutnya kita mengisikan nomor. Silakan isi penomorannya, perhatikan di sel A3. Nah, lihat di sini sel pointer Ustadz ada di sel A3. Ya, silakan ketikkan angka 1 misalnya. Perhatikan di sini jumlah nama barang di situ ada berapa? Ada 10. Perhatikan di situ ada 10 nama barang. Kalau misalnya antum mau otomatis ya, kebutuhan antum pun berapa, misalnya 1 sampai 100. Untuk pertama, kalau misalnya dimasukkan angka 1, kalau antum tarik ini yang paling bawah, lihat yang bawah, kanan paling bawah. Kalau antum angkanya cuma 1 ditarik, nanti yang mengikuti angka tersebut yaitu angka 1. Tapi kalau misalnya kita masukkan 2 angka, 1 dan 2, jangan lupa di blok dulu. Di blok, setelah itu ini arahkan nih paling kanan, kursornya di sini ada kanan paling bawah di sini. Silahkan tarik sesuai dengan kebutuhan. Misalnya antum butuh datanya 15 atau misalnya contoh data siswa ataupun apa. Tapi karena di sini di buku paket yaitu 10, kita butuhnya 10. Jadi tinggal dilepas saja, Nak. Setelah ditarik, lepas. Ya, itu otomatis 1 sampai 10. Paham tuh? Oke. Setelah itu silakan antum bisa isikan datanya terlebih dahulu.
Silakan latihan boleh di rumah, isikan datanya, pensil, penghapus, pulpen, sampai ke kertas lipat. Silakan diisi dulu ya. Nanti bisa review di rumah ya, misalnya latihan di rumah. Silakan Ustaz ketikkan juga gunting, lem kertas, terakhir yaitu kertas lipat. Oke. Untuk pertemuan sekarang sampai ke harga dulu ya. Harga jumlah barang biar disamakan. Kalau kelas yang lain sudah sampai ke jumlah penjualan, maksudnya yang offline ya. Oke, perhatikan di sini anak soleh. Antum tinggal blok untuk membuat garisnya ya. Caranya dari nomor, perhatikan dari nomor blok ke kolom F sampai ke kolom sampai ke baris 12 di situ. Setelah itu lepas, pilih di sini ada bottom border, pilih nama ada menu all border ya. Klik, setelah itu seperti ini. Untuk perataan teksnya gimana Ustadz? Nah, antum blok juga sama angkanya. Pilih center. Seperti itu. Ya. Sekarang kita ke harga. Kita ke harga. Di sini format angkanya yaitu rupiah. Ya. Silahkan antum, Ustadz kasih maksudnya secara manual dulu ya. Di blok. Ya, pilih ini di blok untuk harga dari sini. Ya, yaitu sel C3, ini sel C3 sampai ke sel C12. Kita blok dulu, di blok sudah. Klik kanan di dalamnya ya, klik kanan. Sekali lagi, Ustadz ini record dan insya Allah di-upload ya untuk antum belajar di rumah. Kemudian format sel, ya, ada format sel sudah. Silahkan antum masuk ke accounting. Di sini ada simbol, kita cari karena satuannya itu adalah rupiah. Kalau dolar beda lagi ya. Kita cari di sini di simbol ada rupiah, cari Rp Indonesia. Kenapa secara manual Ustaz? Biar antumnya paham ya. Oke, Ustaz cari dulu. Rp Indonesia mana? Nah ini udah ketemu nih. Nah ini lihat di sini di layar, klik. Nah di sini ada decimal place. Ini maksudnya apa Ustadz? Nah perhatikan di buku. Di buku paket itu di harga 2 angka itu di belakang koma. Misal kayak antum belanja juga suka lihat. Misalnya harga pensil 2000 di belakangnya suka ada yang 002. Nah itu ya. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, kalau sudah diformat seperti itu, antum silakan ketikkan saja, nak. Harga pensil 2000, masukkan. 2000, 2-nya, 0-nya 3, mohon maaf. Enter. Seperti itu hasilnya, ya. Berikutnya, penghapus, harganya 1500, enter. Jadi udah otomatis ya. Berikutnya ada pulpen dan seterusnya sampai ke kertas lipat dengan harga 3000. Silakan diisi dulu kalau yang di depan komputer. Oke. Oke, usah diisi dulu 2000. Buku tulis di buku paket itu 4000. Buku gambar 6000. Gunting 5000. Lem kertas 2500 dan terakhir yaitu kertas lipat 3000. Enter. Sampai sini selesai. Kemudian silahkan isikan jumlah barang terjual di sini. Lihat. Di data itu ada jumlah barang terjual untuk pensil 10. Untuk penghapus 8. Ya. Kita entrikan dulu. Silahkan sama kayak di buku juga. Yang di depan komputer boleh praktikum. Oke, setelah itu
Ustaz, teksnya ini masih di kanan. Gimana kalau di tengah-tengah? Jangan lupa di blok terlebih dahulu. Setelah itu pilih perataan teksnya, yaitu ada center. Ya, sampai sini. Ya. Terakhir kita akan menentukan berapa sih jumlah penjualannya. Ya, dari setiap barang ini. Lihat, dari setiap barang ini berapa jumlah penjualannya. Perhatikan. Ustaz tanya dulu. Kalau pensil harganya 2.000, kalau antum beli 2 berarti bayarnya berapa? 4.000. 4.000 dari mana Ustaz tanya? 2.000 dikali 2.000 dikali 2. Ya, oke, good. Kalau misalnya di Excel ya, untuk rumus perkalian dan sebagainya ya nanti berkembang baik ke penjumlahan dan sebagainya. Untuk fungsinya itu harus diawali dengan sama dengan. Jangan lupa ya, harus diawali dengan sama dengan. Contoh di sini sama dengan kita akan menentukan jumlah penjualan. Jadi tadi kayak contoh pensilnya 2.000, kita beli 2, berarti bayarnya 4.000. 2.000 kali 2. Di sini yang sudah ditentukan yaitu kan harga. Diklik harganya anak soleh di sini, klik harganya diklik. Jangan lupa diawali sama dengan dulu ya. Diklik harganya sekali, sudah. Itu ada muncul di sini C3. C3 dari mana? Ini. C3. Ini, sel C3. Berarti ngambil harga pensil, yaitu 2.000. Kita kali. Kalau kali simbol dari keyboardnya gimana? Antum bisa tekan shift dan angka 8. Ya. Itu kali. Ya. Jangan kali pakai X ya. Kemudian dikali berapa? Dikali jumlah barang terjual. Mana? Ini lihat di sel D3. Klik sel D3. Ya. Klik sel D3. Sudah? Kemudian enter. Nah, hasilnya 20.000. Oke. Paham tuh? Paham Ustaz. Oke. Ustadz, kalau udah ketemu, apakah kitanya harus ngentri manual lagi? Antum hanya tarik saja, nak, di sini. Di sel E3, lihat, di sel E3, antum tarik di paling kanan bawah ini ada plus hitam di sini. Tarik ke bawah, nak. Tarik, setelah itu lepas. Nah, itu otomatis. Ya. Jadi bisa dilihat, dengan harga pensil 2.000, jumlah barang yang terjualnya 10, maka jumlah penjualannya 20.000. Sampai ke harga kertas lipat. Misalnya kertas lipat harganya 3.000, jumlah barang terjualnya 4, berarti jumlah penjualannya 12.000. Fahim tuh? Fahimna. Oke. Untuk pertemuan sekarang sampai sini dulu. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, insya Allah Ustadz upload. Silahkan boleh belajar di rumah. Cukup? Cukup Ustaz. Oke. Sebelum ditutup, kameranya diaktifkan buat absensi. Silakan Ustadz tutup dulu share screen-nya. Oke, silakan buat absensinya dibuka. Oke, baru ada berapa ini? 14. Oke, kameranya diaktifkan dulu, nah. Pada keluar kayaknya. Pada keluar ya. Ya sudah. Nanti ini. Oke. Silakan, ini ada yang belum nih. Ada Muhammad Saka, masih belum, kameranya belum aktif. Ada 7B Raihan, anak soleh. Raihan Ahmad. Ada Hanif Habibullah. Ada 7G Arsyad Adam. Silakan, kameranya diaktifkan terlebih dahulu sebelum ditutup. Oke. Oke, pekan depan kalau misalnya masih zooming, berarti ada Kahoot dulu ya? Siap? Oke, siap. Satu lagi ada yang belum ini nih, 7C Muhammad. Siapa ini? Muhammad Zakita. Kameranya belum aktif. Oke, Ustaz screenshot dulu ya untuk absensi antum. Oke, sebentar, nak. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khair. Saya tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi yang membutuhkan materinya
Bisa dicek nanti di channel Ustadz ya, di Guru Akhir Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.